menurut pemahaman saya, silakan ikut silakan tidak. Jin masuk ke tubuh manusia ketika kesurupan sulit diterima sobat muslim. Mengapa? Karena nanti akan ada dua roh, dua jasad dalam satu titik. Jadi rohnya jin, jasadnya jin masuk ke tubuh kita. Kita ini ada tubuh, ada roh juga. Nanti akan ada terjadi ketalazuman ya, penyatuan. Ini sulit. Loh, bukankah ada dalam riwayat itu Nabi ketika ada seorang ibu membawa anaknya, ada gejala aneh kepada anaknya, makan ini sampai istilahnya kalau sekarang sebaskom gede lah kan gejala aneh. Akhirnya ketika dipegang oleh Nabi, pegang dadanya, kata Nabi, ukhruj ya aduallah, lalu dari si anak tersebut keluar setan yang berbentuk kera ya, monyet sobat muslim ya, berbentuk kera. Nah, ini berbentuk fisik setannya, bermetamorfosis atau berubah bentuk. Dan gangguan ketika itu, jin yang masuk ke tubuh manusia itu tidak mengganggu kesadaran, mengambil kesadaran si anak tersebut sobat muslim. Hanya saja gejalanya rakus makan. Nah, karena memang si setan ini makan. Makanya kenapa Islam mengajarkan untuk membaca basmalah sebelum makan. Nah, ini sinkron dengan riwayat Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan. Nah, beda sobat muslim, awas ya. Pemahaman mayoritas para praktisi, para tukang ruqyah masuk ke tubuh manusia ketika kesurupan, mengambil alih. Beda kasusnya dengan riwayat yang tadi, kisah yang tadi. Nabi mengeluarkan setan dari tubuh manusia, itu setannya hanya bersarang di perut dan keluar dalam bentuk fisik si setannya ya, dan hanya pengaruhnya terhadap makanan. Artinya tidak ada ketalazuman, tidak ada penyatuan. Kalau roh kan dalam jasad kita kan menyatu. Sama ketika Nabi Yunus, saya ulang, Nabi Yunus ketika masuk ke tubuh ikan, maka Nabi Yunus tidak mempengaruhi gerak si ikan, tidak mempengaruhi kesadaran si ikan. Kenapa? Rohnya Nabi Yunus di tempatnya, jasanya Nabi Yunus, dan roh si ikan terhadap ikan. Ini sama kalau orang makan cacing, misalnya makan cacing binatang hidup makan, ya bisa. Di binatang ada roh, tidak ada ketalazuman, dan tidak ada paling ya efek-efek sakit, tapi tidak sampai mengambil kesadaran. Ini sangat tidak logis sahabat muslim. Jadi balik lagi ya, itu pokoknya terserah sahabat muslim ya, mana pemahaman yang paling mendekati pada hadis Nabi Muhammad SAW. Di tahap berikutnya saya akan membahas tentang azimat, karena saya merasa terganggu dengan videonya tukang ruqyah juga ya, yang sangat fenomenal, terkenal skala nasional, sudah Ustadz Faizar dari Muhammadiyah, yang ketika itu Ustadz Faizar meruqyah seseorang, lalu di rumahnya ada azimat sobat muslim ya. Azimat bisa apa aja, namun ketika itu tulisan ayat Al-Quran biasanya Assalamu alaikum Robbil Rahim, namun dalam seni kaligrafi tersebut ada asma ashabul kahfi ya, yang di tengahnya ada kitmir. Menurut beliau kitmir ini nama anjing, tamliha maksamina ya. Biasanya begini, tulisnya melingkar, nama ashabul kahfi begini, di tengahnya nama anjing, ashabul kahfi kitmir. Ini kan nama anjing, kok disandingkan dengan ayat Al-Quran? Ini kan penghinaan. Jawabannya dari saya ialah begini, kepada seluruh tukang ruqyah juga, kepada kelompok-kelompok Wahabi yang anti azimat, bahwasanya ini tidak mensejajarkan ayat Al-Quran dengan nama ashabul kahfi. Tidak sobat muslim, ini hanya karya seni. Itu saja jawabannya ya. Nah, ini sama misalnya ketika ada sebuah bacaan ya Allah ya Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani, ya ini bukan berarti sama menyamakan misalnya makhluk dengan Allah. Naudzubillah, tidak. Kalau tujuannya memang begitu maka ya kufur. Wong di Saka'ara saja tertulis nama Allah dan Nabi Muhammad. Apakah berarti Allah mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah? Tidak sahabat muslim. Bersandingnya tulisan bukan berarti menyandingkan kedudukan, apalagi menyamakan. Naudzubillah min dzalik sahabat muslim. Jadi mengapa saya terganggu dengan Ustadz Faizar? Ustadz Faizar ini dan tukang ruqyah-ruqyah yang lain ada satu titik persamaan, satu titik pemahaman yang sama dengan dukun sobat muslim, yaitu ketika menyikapi masalah azimat. Saya kasih contoh saja misalnya sepertinya. Misalnya begini ya. Contoh saja ini sobat muslim ya. Biasanya di sini nama Abu Bakar, Umar, Utsman, di sini Ali biasanya ya. Di sini biasanya nama malaikat 4 Jibril, lalu di sini ada ya Allah, bla 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 ilah ya. Di sini biasanya ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, intinya azimat lah, apapun bentuknya azimat ya. Jadi para ulama itu menyikapi azimat ini, insya Allah ada dalilnya. Insya Allah siap saya subuhkan ya. Kalau videonya cukup, tapi kayaknya terlalu panjang ya. Para mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, yang hanya terjadi perbedaan itu sedikit di mazhab Maliki. Tidak boleh apabila tujuannya dengan menolak ain, itu pun apabila bukan dari Al-Quran. Jika dari Al-Quran sah-sah saja apabila niatnya tabarruk. Artinya apa? Sepakat jika meyakini bahwa dalam sebuah azimat ini ada khodam ya, ada jin, maka ya tidak boleh. Ini sudah pemahaman yang menyimpang. Nah, sementara sahabat muslim bisa tengok ahli-ahli ruqyah di luar sana, dari kalangan Muhammadiyah, Wahabi, soalnya yang banyak dari kalangan mereka ya, dari kalangan Aswaja juga sama lah. Mereka satu persamaan, ada tukang ruqyah yang satu persamaan dengan dukun sobat muslim. Misalnya saja yang ada rekam jejaknya Kiai Imron,
Ustaz Faizar menyebutkan ketika itu memegang sebuah seni kaligrafi mau dihancurkan, katanya, kata Ustaz Faizar, ini tempatnya jin, sobat muslim. Lah saya di situ kagum, kok bisa Ustaz Faizar dan tukang ruqyah yang lainnya menyebutkan bahwa dalam sebuah azimat ini ada jinnya. Nah ini kan sama, sinkron dengan pemahaman dukun. Dukun mempercayai bahwa jika sebuah kertas ataupun kulit, jika ditulis sebuah raja seperti ini, maka akan ada khodam. Ustaz Faizar sama, kata Ustaz Faizar, ya ini kan tempatnya jin. Loh ini ayat Al-Quran kok tempatnya jin? Kita merasa tersinggung dan terganggu lah, karena di sini ada tulisan Al-Quran, sobat muslim. Dan soal katanya menyamakan, mensejajarkan nama anjing dengan ayat Al-Quran, ya tidak menyamakan, ini cuma sebatas tabarruk. Sekali lagi, saya ingin berusaha moderat ya. Bagi yang memperbolehkan secara mutlak, tolong hati-hati. Azimat memang oleh para ulama tidak dilarang apabila dalam tulisannya tidak mengandung syirik.